ke Medan Suan buat ganti kursi yang dirusak sama teman kita. Jadi dong, tapi kenapa harus kita sih yang kesana? Kenapa nggak mereka aja yang rusakin? Kan kita udah disuruh sama wali kelas, jadi kita nggak bisa nolak. Coba deh kamu buka Google Maps. Kita lihat jarak dari SMA 6 ke Medan Suan. Jaraknya deket kok, cuma 800 meter dari sini. Ya udah kalau gitu, nanti sore kita ke sana ya. Bukannya pasar mebel itu pernah kebakaran ya tahun 2022? Masa sih pernah kebakaran? Iya, coba deh kamu lihat dokumenter ini. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Pencemaran dapat terjadi pada air, udara, dan tanah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks industri pengolahan kayu, salah satu sumber pencemaran yang sering diabaikan adalah serbuk kayu. Nama lengkap ya, Nina Sulasri, lahir di asli Solo. Fatuna, Latarnya apa? jual beli mebel. Saya sebagai ibu rumah tangga dan sekaligus pengelola mendampingi suami. Jadi untuk pengelolaan mebel ini berdua dengan suami. Yang pertama, pertanyaan pertama, pernahkah Anda mendengar, melihat, atau bahkan mengalami secara langsung insiden kebakaran di pasar Kuningan pada 3 Mei 2022? Tidak tahu, soalnya saya kan dalam rumahnya di sini. Terus di sana tahu-tahu lihatnya ada kebakaran, terus tak lihat tempat saya, dekatnya tempat saya, sini rumah saya ada kebakaran sini. Jadi jalanannya apa enggak tahu. Melihat, tapi kronologinya tidak mengetahui. Tahu-tahu ada berita kebakaran. Nah itu kan mas, bahannya bahan bensin, petos. Itu kan kalau ada buntung rokok itu aja bisa kebakaran. Nah, tidak ada orang, terus ada yang buang rokok itu masih ada sisa bensin yang buat kerja kemarin, kan bisa kebakaran. Nah, terus saya dengar bilangnya listrik itu, tapi ya nggak tahu pasnya apa. Pertanyaan selanjutnya, sudah berapa lama Anda menjalankan usaha mebel ini? Ini usaha turun-temurun dari kakek nenek. Awal mula perusahaan tahun 1993. Selanjutnya, apa saja produk yang dibuat di usaha mebel ini? Produk apa yang paling laris dan berapa kira-kira omset penjualannya dalam periode 1 bulan? Yang dijual ini almari, yang sering laku almari, kursi. Itu kursi, meliputi kursi makan dan kursi tamu. Almari, kemudian bed, itu perlengkapan rumah tangga. Itu yang paling laris. Kalau untuk perlengkapan kantor itu ya ada, tapi ya barang-barang yang sering laku itu yang kebutuhan rumah tangga. Perlengkapan rumah tangga. Omsetnya kalau waktu saat ini ekonomi lesu ya berpengaruh mas. Kalau dulu ya lumayan ya, paling tidak itu ya ratusan juta lah itu selama waktu 1 tahun. Kalau 1 bulan terus terang tidak itu, dan hitungnya itu setelah hari raya itu seperti ini itu ngitung mas, istilahnya
baru tahu gajinya sekian itu per bulan nggak ngerti pasti. Tahunya pas waktu hitungan ya Katma itu baru tahu oh, ada uang lebih segini sekian. Kalau untuk setiap bulan nggak tahu persis. Pertanyaan selanjutnya, apa saja kebijakan yang diterapkan serta alat pelindung diri yang disediakan bagi pekerja untuk mencegah dampak buruk akibat paparan zat Paling mawas diri dan waspada, hati-hati gitu aja, hati-hati dan waspada. Kalau perlindungan paling pemadam kebakaran punya. Oh iya, masker bisa, masker untuk keamanan bahan kimia dan Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Anda mengelola dan mengurangi dampak residu kayu secara proses produksi berlangsung? pakai ampel, namanya ampel yang ampelnya itu bisa langsung tersimpan di kantong. Ada mas alat-alat kayak tank namanya, kalau orang awam namanya tank ya, semacam amplas, alat amplas, tapi ada langsung untuk menaruh kantongnya itu untuk menaruh sabunnya. Ini bahasa bukannya tidak menyebar. Apakah pekerjaan industri mebel yakni pembuatan sampai dengan pengamplasan kayu mengganggu keseharian Anda? Itu yang gerindo itu gangguannya kan apa bentuknya banyak, tapi ya gimana lagi wong itu udah pasar ya, jadinya ya semuanya udah menjalankan, jadinya ya tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Tak kira saya tidak bisa mengatakan apa-apa, tidak ada gangguan apa-apa. Ya cuma ada kalau apa gerindonya itu banyak, kebunnya banyak, itu aja udah nanti pergi itu aja, nanti udah tidak bau lagi, tidak kebelutukan lagi. Cuma kalau sini ini kerjaannya ada yang kerja kan buat geraji sama gerindo, apa geraji sama masak itu mbak, di dalam situ itu ya ada gambarnya sedikit, soalnya keras sekali kok masak itu dari mana-mana bunyi. Menurut Ibu, apakah keberadaan industri mebel di sekitar sini lebih banyak memberikan manfaat atau justru dampak negatif bagi masyarakat? Manfaatnya banyak mas, soalnya lingkungan anak muda-muda seperti mas ini ya, sudah tidak kerja, terus masuk situ cari kerjaan. Nanti kalau ada yang kerjain kerja itu silakannya kan banyak gitu di dalamnya. Nah, masalah lingkungannya itu bermanfaat, lingkungan sekitarnya sini itu anak muda-muda itu banyak yang kerja, terus itu dikerjakan, cari kerjaan lain yang tempat mebel ada yang nerima itu. Apa harapan Ibu untuk perbaikan kondisi lingkungan dan kesehatan di sekitar pasar mebel ini ke depan? Nah ini sekarang sudah dibangun gitu ya, sudah ada harapan apa-apa. Pasar mebel sudah diganti di kuburan Mojo sana. Ya tahu belum? Nah ya, sekarang kan pasar mebel dipindah ke sana. Terima kasih. Ya. Menurut Bapak, apakah residu serbu kayu dari industri mebel memiliki dampak terhadap kesehatan manusia? Jika iya, dampak apa saja yang paling sering terjadi pada pekerja maupun masyarakat sekitarnya? Baik ya, kalau untuk residu dari pengolahan industri kayu pasti ada ya, namanya setiap kegiatan pasti menghasilkan limbah. Limbahnya itu bisa terdiri dari limbah yang padat, cair ataupun gas, karena di sini industrinya industri kayu, otomatis pasti padat, limbahnya limbah padat dan juga bersifat yang partikel debu ya. Kalau misalnya dari limbah industri kayu, otomatis dampak bahayanya itu dari
kegiatan penggergajian ataupun pengamplasan ataupun kegiatan pemotongan daripada kayu itu sendiri. Itu juga pastinya lebih ke cenderung ke istilahnya dampak ke polusi ya, polusi, dampak ke pencemaran udara ataupun bahaya di limbah di udaranya, pencemaran udaranya. Satu yang debu tadi, yang dua bisa ke kebisingan karena biasanya alat-alat untuk industri kerajinan ataupun industri pemotongan kayu itu pasti alatnya itu menimbulkan bising gitu. Bagaimana residu serbuk kayu tersebut dapat memengaruhi kesehatan manusia, baik dari kandungan zat di dalamnya maupun terhadap sistem organ tubuh? Kalau untuk yang ke tubuh, otomatis pasti kalau nanti dia terhirup ke manusia ataupun pekerja, lambat laun secara terus-menerus pasti dia bisa menyebabkan ISPA ataupun infeksi saluran pernafasan akut. Apa gejala yang biasanya dialami serta organ tubuh yang paling rentan terdampak pada orang yang sering terpapar serbuk kayu? Kalau untuk gejalanya yang paling bisa dinilai ya, bisa dilihat secara awam mungkin batuk gitu, terus juga dia menyerang ke paru-paru kalau misalnya secara konsisten terpapar terus-menerus. Tapi kalau memang paparannya hanya sedikit mungkin ya tidak begitu menimbulkan efek yang terasa ya. Tapi kalau misalnya paparannya dalam jumlah yang banyak dan juga terus-menerus, pasti dia menimbulkan yang paling dominan itu batuk itu, ISPA, terus juga pneumonia. Pneumonia itu nanti bisa ke istilahnya radang paru-paru, bahasa medisnya itu dia infeksi radang di paru-parunya. Bagaimana solusi yang tepat bagi tukang mebel dan masyarakat untuk mencegah kemungkinan dampak buruk bagi kesehatan akibat serbuk kayunya? Kalau solusinya mungkin ya otomatis bisa istilahnya dibenahi dari sistem kerjanya. Jadi evaluasinya dari awal itu dari sistem kerja ataupun lokasi kerja. Jadi kalau APD itu nanti dia proteksi paling terakhir. Kemarin kita habis dari mebel tahu. Cobain. Habis pilih kursi. Tapi kenapa kursi? Disuruh sama wali kelas buat ganti kursi yang rusak. Itu yang rusakin kursinya.